Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NTC Graphic. Saya Chris dan di video kali ini saya akan membahas tentang Apple Pencil dan dibandingkan dengan stylus pen. Apple Pencilnya ini ya. Dan akan dibandingkan dengan stylus pen ini dari Adonit Mark. Nah, di video sebelumnya kita kan sudah membahas tentang iPad-nya. iPad 6 2018 itu apakah masih layak untuk digunakan di tahun 2021 ini. Dan hasilnya cukup masih layak untuk digunakan di tahun 2021 ini untuk sebagai device penunjang pekerjaan maupun produktivitas kita. Nah, salah satu penunjang produktivitas menggunakan iPad itu adalah adanya Apple Pencil. Nah, jika teman-teman mungkin tidak punya Apple Pencil atau belum bisa membelinya, apakah bisa disubstitusikan dengan stylus pen? Untuk perbandingannya, stylus pen yang ini adalah merek Adonit Mark. Adonit itu banyak sekali ya mereknya untuk stylusnya, dari yang agak murah sampai yang mahal. Itu ada semuanya, dari yang kapasitif stylus sampai yang aktif stylus. Yang saya pegang ini Adonit Mark, ini merupakan tipe kapasitif stylus. Apa itu kapasitif stylus? Itu adalah stylus pen yang memanfaatkan energi listrik statis dari kulit kita. Kulit kita kan ada energi statisnya. Ini akan nyalur di bagian bodi Adonitnya. Untuk bodinya ini memang metal, dan memang yang namanya stylus pen yang kapasitif itu pasti bodinya metal. Hanya saja untuk Adonit Mark ini metalnya itu solid, jadi ini lumayan keras, ingin nutuk wongnya yuk merempul gitu. Ini cukup keras, jadi agak berbahaya jika disimpan di satu tempat dengan handphone ataupun tablet, karena bisa mencederai layar HP ataupun tablet teman-teman. Hanya saja dengan adanya bodi yang solid ini handle-nya cukup lumayan nyaman, meskipun berat tapi ini lumayan nyaman untuk digunakan. Ujungnya ini bukan karet, yang hanya karet itu enggak, tapi ini kain yang dibuat dari benang karet gitu. Ya intinya karet cuma bentuknya kain gitu. Jadi lebih enggak apa ya namanya, enggak keset gitu kalau di layar. Lebih enak buat gambar gitu. Untuk harganya sendiri untuk Adonit Mark ini bervariasi. Kalau di marketplace itu mulai dari 200.000 sampai ada yang jual itu 500.000. Entah itu di markup atau enggak ya. Tapi rata-rata di rentan 200 sampai 300.000. Nah, apakah stylus pen ini Adonit Mark ini dapat menggantikan Apple Pencil yang kayak gini? Harganya 1,4 juta ini. Ini kan jauh banget ya rentang harganya. Dan ini hanya bisa digunakan di iPad. Kalau yang Adonit ini bisa digunakan di handphone maupun di tablet itu. Nah, untuk itu di video kali ini kita akan membandingkan sebenarnya kok bisa sih Apple Pencil ini memang eksklusif untuk iPad, dan bagaimana perbedaannya, kenapa kita harus membeli Apple Pencil dibandingkan stylus. Dan apakah sebenarnya stylus pen ini masih layak digunakan sebagai pengganti Apple Pencil. Kita langsung bandingkan. Kita akan menggunakan dua skenario penggunaan. Yang pertama untuk common user, yaitu penggunaan umum, mungkin untuk scrolling doang. Dan yang kedua untuk profesional, yaitu untuk bekerja, untuk editing dan lain-lain. Oke, yang pertama kita akan membandingkannya dengan skenario penggunaan umum ya. Penggunaan umum itu ya seperti scroll, seperti ya membuat catatan jadwal seperti itu. Yang pertama kita akan menggunakan Adonitnya terlebih dahulu. Untuk scroll lancar, lumayan lancar, meskipun tidak seintuitif menggunakan Apple Pencil, tapi ini masih usable banget. Kemudian kalau kita gunakan misalkan untuk scrolling apa ya? Misalkan scrolling di Pinterest gitu. Pinterest. Nah, misalkan dipakai untuk scrolling di Pinterest, ini masih sangat bisa diandalkan. Masih bisa dipakai lah dengan
cukup lancar. Hanya saja kalau pas diklik itu kurang enak. Dan kalau misalkan iPad kalian itu pakai Paperlike seperti ini kurang nyaman sebenarnya. Tapi kalau iPadnya itu nggak pakai screen protector maupun pakai tempered glass biasa, itu lebih nyaman digunakan. Karena kalau ujungnya ini lebih nyaman memang kalau digunakan di kaca. Ya. Terus untuk nyoret-nyoret catatan. Terus misalkan kalau digunakan untuk coret-coret catatan, ini juga ini sepertinya malah nggak bisa ini. Oh, bisa. Oh, kalau untuk nyoret-nyoret ini ternyata nggak bisa ya. Kalau di aplikasi catatan ini harus pakai Apple Pencil. Di sini terlihat. Ini bisa, sedangkan ini nggak bisa. Jadi itu. Jadi ini hanya bisa digunakan untuk scrolling aja ya. Sedangkan kalau pakai Apple Pencil, di catatannya ini kita bisa nyoret-nyoret, bisa bikin catatan dengan manual. Terus ini lebih intuitif juga, lebih enak. Meskipun pakai Paperlike ini juga enak, tetepan. Kemudian untuk scrolling ya pasti lebih lancar ya. Terus untuk waktu diklik itu juga lebih nyaman. Nah, itu untuk skenario penggunaan umum atau common user. Nah, sekarang kalau misalkan dua device atau dua gadget, dua alat ini kita gunakan untuk penunjang profesional menggunakan iPad ini. Apakah mampu? Nah, ini kita pertama pakai software Procreate dulu. Kita coba memakai Adonis Mark ini. Nah, dia nggak keluar pressure-nya. Bisa buat gambar itu bisa, cuma garisnya itu ukurannya sama, itu nggak keluar pressure-nya. Berbeda dengan Apple Pencil ini, ketika kita tekan ya ukurannya gede, ketika kita tekanannya kita kurangi ya ukurannya kecil, seperti ini. Kalau ini kan sama, mau kita tekan mau enggak itu sama, sehingga pasti kalau buat dipakai untuk bikin ilustrasi ini lebih nyaman ya. Itu untuk yang dipakai untuk software Procreate. Kemudian misalkan kita pakai untuk software VN untuk editing video gitu. Misalkan kita pakai untuk motong klip ya, misalkan ini. Digunakan untuk editing video itu masih bisa ya. Masih lumayan usable, cuma ya tetap lebih intuitif yang ini. Kenapa begitu ya? Pasti karena kalau Apple Pencil itu kan memang dirancang khusus untuk iPad, sedangkan Adonis ini untuk umum. Jadi memang secara fungsional hampir sama-sama mirip, tapi eksklusivitasnya itu berbeda. Kalau ini untuk umum, kalau ini untuk device Apple doang, terutama untuk iPad, dan nggak semua iPad gitu, hanya iPad yang memang supportnya di Apple Pencil generasi 1. Jadi itu tadi kita sudah membandingkan antara Apple Pencil dengan Adonis Mark. Jadi kita sudah melakukan tes ya, apakah Adonis Mark ini bisa menggantikan Apple Pencil. Untuk beberapa bagian memang bisa, tapi untuk bisa memaksimalkan fungsi iPad untuk profesional kerja memang sangat disarankan untuk menggunakan Apple Pencil dengan perbandingan seperti yang sudah disebutkan tadi ya, seperti kalau yang namanya Adonis Mark ini dia nggak bisa mengeluarkan pressure di iPad-nya. Misalkan kalau kita pakai Procreate ataupun Affinity Designer dan lain-lain, ketika kita menggunakan brush, Adonis Mark ini tidak bisa
memunculkan pressure-nya. Jadi ketika kita tekan ataupun kita enggak, ya ukuran brushnya akan sama-sama aja. Berbeda dengan Apple Pencil. Apple Pencil ketika kita tekan ya dia tebal, ketika kita tekanannya kita kurangi dia tipis. Jadi untuk gambar, untuk profesional kerja memang paling pas menggunakan Apple Pencil gitu. Kalau teman-teman mungkin mau menggunakan stylus saja, misalnya nggak perlu gambar, nggak perlu editing, paling cuma buat scroll-scroll, stylus pen sebenarnya sudah cukup. Tapi saya sarankan jangan ambil yang Adonit Mark ini sebenarnya kurang recommended ya, karena ya tadi ini metal berat, kalau kena layar ya pasti layarnya yang kalah gitu. Jadi menurut saya untuk harga 1,4 mahal sih sebenarnya. Ini mahal tetepan, tapi sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan value-nya. Jadi itu tadi ya, kita udah membandingkan keduanya. Cukup sekian video kali ini. Kalau teman-teman suka silahkan di like, kalau misalkan bermanfaat silahkan di share, dan jangan lupa subscribe channel ini. Bye.